Saat itu, Baeksaon bermimpi terjatuh di dalam danau yang sangat dalam ketika masih kecil. Dan di dalam mimpinya, ada yang ingin menenggelamkannya. Lalu Baeksaon terbangun dan terkejut karena melihat Hong Hee-ju tidur di sampingnya. Hong Hee-ju juga terbangun dan terkejut. Mereka dengan cepat menjauh satu sama lain. Baeksaon bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan mencoba mengingat, tetapi gagal kejadian malam sebelumnya. Baeksaon menyadari ponselnya mati dan Baeksaon segera mengisi dayanya. Saat sarapan, Baeksaon bertanya pada Hong Hee-ju apa yang terjadi, kenapa mereka semalam terbaring di lantai. Dengan tersenyum, Hong Hee-ju menggelengkan kepalanya. Lalu Hong Hee-ju mengetik di ponselnya apakah Baeksaon menginginkan jawaban yang jujur. Baeksaon bingung dengan tulisan Hong Hee-ju. Baeksaon dan Hong Hee-ju hanya saling memandang, tapi suara dering dari ponselnya sudah mengalihkan perhatian Baeksaon. Baeksaon langsung pergi ke kamarnya. Bak Do-jae menelpon agar Baeksaon memeriksa pesan. Setelah membaca pesan Bak Do-jae, Baeksaon lemas. Karena file audio yang dikirim Baeksaon dan file audio panggilan telepon penculiknya cocok 99,99%. Di kantor, Bak Do-jae menjelaskan meringkas semua kejadian mulai dari telepon ancaman pertama hingga kejadian belum lama ini di panti jompo. Ada satu kesimpulan, penelpon 406 tidak terlibat dalam kasus penculikan, ledakan, dan panti jompo. Itu ulah orang lain. Baeksaon sudah merasakan kalau mereka bukan komplotan. Bak Do-jae saat itu mendeskripsikan kalau Baeksaon kemungkinan sudah menebak siapa penelpon 406 itu. Baeksaon minta maaf karena nggak bisa membagi informasi ini dengan Bak Do-jae. Lalu Baeksaon ingin Bak Do-jae pertama menemukan kaitan antara pelaku dan 406. Baeksaon terlalu syok melanjutkan perkataannya. Informasi ini mengguncangnya, dan Baeksaon tidak yakin bagaimana harus melanjutkannya. Sepanjang hidupnya, Baeksaon mengira kalau Baeksaon adalah pengendali hebat dan pembuat penilaian yang lebih baik dari siapapun. Baeksaon mengira sudah hidup dengan cermat, tanpa terjebak dengan apapun. Tapi kenapa Baeksaon nggak tahu saat Baeksaon mengingat lagi ada cukup banyak petunjuk, tapi Baeksaon mengabaikannya. Karena Baeksaon selalu menganggap dan berharap itu nggak benar. Seharusnya Baeksaon sudah siap dengan hal ini, dan nggak akan bingung dengan apa yang akan dilakukannya. Baeksaon kembali teringat lagi kalau 406 hanya menelpon tentang Hong Hee-ju. Dan 406 ingin kalau Baeksaon meninggalkan Hong Hee-ju. Lalu panggilan ketujuh, kenapa Baeksaon memperlakukan Hong Hee-ju seperti tak terlihat. Baeksaon juga teringat ketika 406 mengirim foto dan mengungkit tentang Baeksaon sebagai suami yang nggak tahu tubuh istrinya sendiri. Seharusnya itu adalah petunjuk kalau 406 adalah Hong Hee-ju. Lalu pada hari itu, Baeksaon dan Hong Hee-ju melanjutkan pembelajaran bahasa isyarat mereka. Baeksaon saat itu meminta Hong Hee-ju untuk mengajarinya bahasa isyarat. Saya memaafkan kesalahanmu. Lalu Hong Hee-ju mengajarinya, tapi Baeksaon menghentikan gerakannya. Baeksaon kesulitan. Dalam artian Baeksaon kesal karena Hong Hee-ju selama ini sudah membohonginya. Dan Baeksaon tiba-tiba mengakhiri pelajaran mereka dan keluar ruangan. Hong Hee-ju nggak tahu apa yang terjadi. Dan saat itu Hong Hee-ju menerima pesan lagi dari Hong In-ah. Hong In-ah meminta bertemu dengan Hong Hee-ju. Lalu saat berjalan keluar ruangan, Baeksaon menjatuhkan lembaran kertas bergambar bahasa isyarat. Dan ketika Baeksaon mengambil kertas bergambar itu, Baeksaon menyadari sesuatu. Di tempat lain, Bak Euyong mendapat laporan dari anak buahnya yang secara rutin mencari tahu keberadaan Hong In-ah. Akhirnya mendapatkan laporan kalau Hong In-ah sudah kembali ke Korea. Sementara itu, Sim Kyu-jin sedang mengambil salah satu buku dari rak dan menemukan foto di antara halaman buku dan melihat satu foto. Tiba-tiba Bak Euyong datang dan mengabarkan kalau Hong In-ah sudah kembali ke Korea. Bak Euyong meminta istrinya itu untuk menemui Hong In-ah, mempertanyakan kenapa Hong In-ah membuat kekacauan. Tapi tampaknya Sim Kyu-jin enggan melakukan hal itu. Saat itu Sim Kyu-jin minum-minum karena mengingat hari ini, hari yang sama dengan hari yang terlupakan, hari yang tidak boleh diingat. Sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh ayahnya Bak Euyong. Tapi Bak Euyong mengatakan kalau semua adalah kesalahan istrinya. Apakah Sim Kyu-jin berlagak peduli sekarang? Bak Euyong menyebut istrinya munafik. Bak Euyong mengatakan kalau mereka berdua merasa lega, bebas, setelah melakukan apa yang mereka lakukan 20 tahun yang lalu. Lalu waktu kembali saat Sim Kyu-jin melihat semua ikan di akuarium mati karena diracuni. Lalu ingatan beralih saat Sim Kyu-jin dengan terburu-buru mengunci pintu kamar. Ada seorang anak kecil yang dikunci di kamar itu. Gak mungkin kalau itu adalah Baeksaon.
Tapi Sim Kyujin adalah ibunya Baek Saon. Apakah Baek Ouyang dan Sim Kyujin memiliki putra lagi selain Baek Saon? Tapi terlihat kalau ruangan di tempat itu mengingatkan tentang cerita Ji Sang-woo waktu kecil pernah berkunjung ke suatu rumah besar. Berteman dan di kamar itu bermain dengan tuan muda di sana. Tuan muda kecil yang menurut penjelasan Ji Sang-woo pernah mengajak Ji Sang-woo kecil untuk membunuh seekor kucing. Wah, ternyata ke depannya ada benang merah yang menghubungkan antara Baek Saon dan Ji Sang-woo. Apakah anak kecil itu adalah Baek Saon waktu kecil atau anak kecil lainnya? Dan saat itu juga terlihat setelah mengunci pintu kamar, Sim Kyujin begitu ketakutan. Ada plot twist apa sebenarnya ini? Apa yang terjadi 20 tahun yang lalu masih belum jelas, guys. Saat itu Sim Kyujin melihat foto anak kecil dengan seekor kucing dan kembali menyelipkannya di dalam buku. Sepertinya memang benar Sim Kyujin memiliki putra lain selain Baek Saon. Sementara itu, Hong Hye-ju dan Hong In-ah selangkah lagi bertemu di tempat wisata akuarium besar Korea. Hong Hye-ju terhenti dan teringat masa lalu. Begitu kerasnya Hong In-ah, begitu sulit dan takutnya Hong Hye-ju mendekati Hong In-ah. Karena rasa bersalah Hong Hye-ju, dan kali ini Hong Hye-ju tidak menghindar lagi dan akan menghadapi kakak tirinya itu. Tapi saat itu kesan berbeda ditunjukkan oleh Hong In-ah. Hong In-ah sangat senang bertemu dengan Hong Hye-ju. Hong Hye-ju terkejut dengan sikap Hong In-ah. Lalu mereka mengenang masa kecil mereka yang pernah mengunjungi tempat wisata ini. Hong In-ah ingin mengajak Hong Hye-ju melihat pertunjukan Putri Duyung bersama. Pertunjukan Putri Duyung yang disukai mereka waktu mereka masih kecil. Saat itu Hong In-ah juga mengungkapkan kalau operasi telinganya berhasil sukses. Tapi Hong In-ah mempertanyakan kenapa sampai saat ini Hong Hye-ju tetap diam. Hong In-ah mengatakan sudah saatnya Hong Hye-ju berbicara. Hong Hye-ju terkejut. Kenapa Hong In-ah mengetahui semua ini? Hong In-ah juga mengatakan kalau tahu penyebab Hong Hye-ju bisu sampai saat ini adalah karena Hong In-ah. Tiba-tiba Hong Hye-ju berjalan keluar dan Hong In-ah mengejarnya. Hong In-ah mengatakan kalau dirinya menyadari sudah melakukan hal buruk pada Hong Hye-ju. Tapi waktu itu Hong In-ah hanya merasa egois dan gak ingin hancur sendiri. Hong In-ah hanya ingin orang lain merasakan penderitaannya. Saat itu Hong Hye-ju tetap kesal dan mengatakan dengan bahasa isyarat, karena kini Hong In-ah sudah pulih, Hong In-ah mengizinkan Hong Hye-ju berbicara. Hong Hye-ju tersinggung karena Hong In-ah merasa Hong In-ah bisa memutuskan kapan Hong Hye-ju siap untuk berbicara atau tidak. Hong Hye-ju menyuruh Hong In-ah pergi dan mengatakan melalui bahasa isyarat, Hong Hye-ju memilih bicara atau tidak itu adalah keputusan Hong Hye-ju sendiri. Hong Hye-ju meminta agar Hong In-ah gak usah mencampuri kehidupannya. Lalu Hong Hye-ju melihat poster pertunjukan Putri Duyung dan mengatakan dengan bahasa isyarat kalau Hong Hye-ju gak menyukai pertunjukan Putri Duyung itu. Hong Hye-ju membencinya. Hong Hye-ju lalu pergi. Saat itu tentu aja Hong In-ah tidak mengerti bahasa isyarat Hong Hye-ju. Di luar Hong In-ah menelpon tapi Hong Hye-ju menutupnya. Lalu Hong In-ah mengirim pesan pada Hong Hye-ju. Maksud Hong In-ah mengajak Hong Hye-ju bertemu adalah Hong In-ah ingin memberitahu Hong Hye-ju tentang kesepakatannya dengan Baek Saon sebelum pernikahan. Bukan maksud Hong In-ah menyerahkan Hong Hye-ju pada Baek Saon, tapi Baek Saon yang meminta Hong Hye-ju menggantikan Hong In-ah. Dengan alasan Baek Saon membutuhkan koneksi dengan keluarga Hong. Jadi Baek Saon ingin menjadikan Hong Hye-ju sandera sebagai imbalan melepaskan Hong In-ah. Sementara itu di rumah, Baek Saon memeriksa kamar Hong Hye-ju, memeriksa lemari dan menemukan tas yang dibawa Hong Hye-ju ketika mereka waktu itu berada di atap gedung. Baek Saon mengingat kalau Hong Hye-ju memasukkan sesuatu di tas kecil itu, tapi tas kecil itu kosong. Saat itu Baek Saon menyadari ada begitu banyak petunjuk kalau Hong Hye-ju adalah 406. Tapi Baek Saon mengabaikannya. Meskipun begitu, Baek Saon gak yakin apa motif Hong Hye-ju. Saat itu Hong Hye-ju sampai di rumah dan melihat pintu kamarnya sedikit terbuka. Hong Hye-ju terkejut menemukan Baek Saon mengobrak-ngabrik lacinya dan segera menegur Baek Saon. Baek Saon berbohong kalau ponselnya hilang. Dalam hati Hong Hye-ju mengatakan kenapa mencari ponsel itu di kamarnya. Hong Hye-ju langsung menelpon ponsel Baek Saon. Dan ponsel Baek Saon berdering di ruangan lain. Tapi saat itu Baek Saon melihat sesuatu di dalam laci meja Hong Hye-ju dan menemukan pakaian dalam Hong Hye-ju. Karena hal itu Hong Hye-ju malu. Baek Saon mulai menggoda Hong Hye-ju sampai mereka berdua jatuh ke tempat tidur. Kali ini Baek Saon teringat kilas balik di malam sebelumnya saat Baek Saon dan Hong Hye-ju secara nggak sengaja menyentuhkan bibir mereka. Baek Saon mencoba bertanya pada Hong Hye-ju apakah mereka sebelumnya berciuman. Tapi Baek Saon terlalu gugup dan bergegas keluar dari kamar Hong Hye-ju. Dan saat itu yang dipikirkan Hong Hye-ju hanya ponsel itu.
dan segera memeriksanya. Baek Saun memutuskan untuk keluar rumah, menenangkan gejolak di hatinya. Baek Saun mulai berlari ke taman. Lalu tepat jam 10 malam, 406 menelpon. Kali ini Baek Saun sudah bersiap karena sudah mengetahui kalau 406 adalah Hong Hye-ju. Di teleponnya, Baek Saun mengatakan kalau ingin tahu lebih banyak tentang 406. Lalu mereka berdua sepakat untuk saling mengajukan pertanyaan satu persatu dan menjawab dengan jujur. Hong Hye-ju bertanya pada Baek Saun, kesepakatan apa yang dibuat Baek Saun dengan Hong In-ah sebelum pernikahan? Baek Saun menjawab ya, dan sekarang giliran Baek Saun yang bertanya. Hong Hye-ju mengatakan kalau Baek Saun belum menjawab. Baek Saun hanya mengatakan sudah menjawab ya, dan menyuruh Hong Hye-ju berpikir dulu sebelum bertanya. Baek Saun kini bertanya apakah Hong Hye-ju sedang diancam? 406 sempat menculik Hong Hye-ju, bahkan menyerang ayah Hong Hye-ju. Tapi saat itu, Baek Saun meyakinkan kalau Hong Hye-ju nggak mungkin bersekutu dengan penculik. 406 menjawab kalau Hong Hye-ju sedang diancam dan tidak diancam. Sekarang giliran 406 bertanya apakah Baek Saun menyandera Hong Hye-ju sebagai imbalan setelah membebaskan Hong In-ah dari perjodohan. Baek Saun bertanya siapa yang memberitahumu. Lalu 406 mengatakan kalau mendengar dari jawaban Baek Saun, sepertinya itu benar. Baek Saun membenarkan itu, tapi Baek Saun menjelaskan kalau Hong Hye-ju adalah satu-satunya hal yang memberinya kedamaian, terutama setelah mimpi buruk berulang yang mengganggu Baek Saun sejak kecil. Lalu, waktu kembali ketika Baek Saun masih kecil dan terbangun dari mimpi buruk. Dan Baek Saun kecil berjalan keluar dari rumahnya, lalu berhenti di depan rumah keluarga Hong. Baek Saun kecil melihat Hong Hye-ju kecil menggunakan bahasa isyarat sambil berkaca. Waktu itu, Baek Saun juga menirukan gerakan Hong Hye-ju kecil. Baek Saun mengatakan kalau hal yang menenangkannya adalah gestur dari putri tetangganya yang berlatih bahasa isyarat setiap malam. Dan Baek Saun juga mengatakan kalau gadis kecil itu juga nggak punya tempat bergantung, menganggap rumah ketua Hong adalah penjara. Baek Saun mengatakan kalau ingin membantu gadis kecil itu melarikan diri dengan harapan gadis itu bisa hidup bebas. Tapi Baek Saun nggak pernah membayangkan kalau Baek Saun akan menjadi penjara baru bagi Hong Hye-ju. Karena kehidupan pernikahannya setelah meninggalkan rumah keluarga Hong pasti terasa seperti penjara bagi Hong Hye-ju. Pasti karena hal itulah alasan Hong Hye-ju terlibat dengan orang gila untuk menceraikan Baek Saun. Itulah jawaban Baek Saun. Sekarang giliran Baek Saun bertanya apakah Hong Hye-ju masih ingin bercerai? Karena 406 selalu ingin agar Baek Saun melepaskan Hong Hye-ju dan mengembalikan semuanya. 406 menjawab karena Hong Hye-ju tidak ingin berharap lagi dan mengatakan kalau suatu hari nanti keadaan akan berubah, ini akan membaik. Sudah 3 tahun Hong Hye-ju menunggu dan berharap. Tapi Baek Saun hanya mendorong Hong Hye-ju menjauh. Jika Baek Saun melepaskannya, Hong Hye-ju merasa tidak akan terluka atau merasa kecewa lagi. Itu yang dipikirkan oleh Hong Hye-ju. Saat itu, Baek Saun teringat dengan lembaran kertas yang jatuh dan diambilnya waktu di kantor. Gambar macam bahasa isyarat tentang ketulusan, perhatian, pengertian, dan kasih sayang. Apakah itu yang diinginkan Hong Hye-ju? Sambil menangis, Hong Hye-ju menjelaskan kalau maksudnya adalah Baek Saun menyela perkataan 406 Hong Hye-ju. Baek Saun mengatakan kalau dirinya bisa memberikan semua itu pada Hong Hye-ju. Baek Saun berjanji bisa memberi Hong Hye-ju pernikahan nyata jika Hong Hye-ju menginginkannya. Lalu Hong Hye-ju mempertanyakan kenapa Baek Saun berubah. Padahal Baek Saun nggak peduli Hong Hye-ju hidup atau mati. Hong Hye-ju ada di sisi Baek Saun atau enggak sampai saat ini. Baek Saun mengatakan jika Hong Hye-ju ingin keadaan bisa berubah, karena Baek Saun sudah berusaha, maka 406 harus berjanji nggak akan melakukan panggilan ini lagi. Hong Hye-ju kewalahan dan mengatakan kalau itu tergantung pada sikap Baek Saun ke depannya dan menutup teleponnya. Keesokan harinya, keluarga Hong dan keluarga Baek bermain golf bersama. Dan saat itu, Hong Il-kyung mempertanyakan kenapa Bak Euyong seperti kesulitan mendekati Baek Saun, putranya sendiri, untuk mengajaknya kampanye presiden sebagai keluarga. Tapi saat itu, Bak Euyong juga mengungkit keberadaan Hong In-ah pada Hong Il-kyung. Kenapa Hong Il-kyung nggak tahu keberadaan putrinya sendiri? Lalu di tempat lain, rombongan tim kepresidenan bersiap akan bertamasya bersama. Tapi sebelum berangkat, mereka dikejutkan dengan truk box makanan bekal makan siang yang bertuliskan ucapan terima kasih pada tim juru bahasa isyarat. Ternyata semua ini yang menyiapkan adalah juru bicara Baek Saun. Lalu Baek Saun mengajak mereka berangkat. Di dalam bis, Hong Hye-ju duduk di kursi nomor 2. Lalu salah satu rekrutmen yaitu Jung Won-bin duduk di sebelah Hong Hye-ju. Lalu Jung Won-bin menawarkan sekaleng minuman kopi. Tapi Baek Saun datang dan menyuruh Jung Won-bin pindah. Dengan alasan Baek Saun mabuk darat.
sekaligus melempar minuman kopi kalang itu ke belakang. Dan Bak Saon memberikan jus pada Hong Hye-jo. Sementara itu di swalayan, Nayori dan Ji Sang-woo berbelanja banyak camilan. Nayori sedang membicarakan tentang program acara terbaru di telepon, tapi karena masih nggak ada bukti dan saksi, atasannya menutup teleponnya. Saat itu mereka berbelanja untuk anak-anak panti asuhan. Di panti asuhan, anak-anak dengan gembira menyambut pewara Nayori yang terkenal dan antri meminta tanda tangannya. Anak-anak itu yakin kalau Nayori adalah pacarnya Ji Sang-woo dan mereka menunjukkan album beberapa foto memalukan Ji Sang-woo. Lalu Ji Sang-woo datang dan merebut album foto itu, tapi ada satu foto yang jatuh. Ji Sang-woo menyadari foto itu berasal dari masa mudanya di panti asuhan. Lalu Ji Sang-woo dan Nayori berbicara dengan biarawati yang bertanggung jawab. Tapi saat itu biarawati mengatakan kalau dirinya datang setelah anak-anak menghilang dan biarawati itu nggak tahu apa yang terjadi. Nayori saat itu merasa sedih karena tidak ada yang mengingat atau mencari ketiga anak-anak yang hilang itu. Namun biarawati itu mendengar kalau yang hilang adalah 4 anak, bukan 3 anak. Lalu biarawati menunjuk salah satu anak kembar di foto itu yang hilang. Di tempat lain, penculik yang misterius itu menerima pesan pemberitahuan yang memerintahkannya merubah rencana penculik agar melakukan hari ini. Sementara itu, rombongan kepresidenan masih dalam perjalanan. Sebagian orang tertidur dan saat itu Hong Hye-jo juga tertidur. Bak Saon ingin menutup jendela bus, tapi nggak mau Hong Hye-jo terbangun. Bak Saon kesulitan menutupnya dan akhirnya Bak Saon menutupi wajah Hong Hye-jo dengan tangannya dari sinar matahari. Tapi keromantisan itu berakhir saat ponsel Kang Yong-woo berdering. Kang Yong-woo menerima telepon dari istrinya, dan Kang Yong-woo menyanyikan lagu untuk istrinya dan menutup pembicaraan dengan istrinya dengan ciuman dari jarak jauh. Lalu saat itu Bak Saon yang memperhatikan bertanya bagaimana Kang Yong-woo melakukan itu. Bernyanyi untuk istrinya. Kang Yong-woo mengatakan awalnya sulit tapi seiring waktu akan terbiasa. Anggap saja itu adalah bumbu untuk menambah rasa kasih sayang dan akhiri dengan cium jauh. Tapi karena Bak Saon menanyakan itu, Kang Yong-woo jadi bertanya-tanya apakah Bak Saon memperhatikan istrinya. Kang Yong-woo kembali memberikan saran. Kalau waktu berjalan dengan cepat dan gak menyangka pernikahan Kang Yong-woo sudah 10 tahun. Jadi kenapa dihemat? Kang Yong-woo mengatakan, nyatakan saja cintamu saat dia di sisimu dan berterima kasih sebanyak mungkin. Lalu Bak Saon melihat Hong Hye-jo. Kemudian setelah sampai, tim kepresidenan berkumpul untuk melakukan permainan, membuat suasana menjadi lebih ceria. Kang Yong-woo menjadi host dan menyiapkan permainan ini dilakukan dengan berpasangan. Tim akan dibagi menjadi 2, tim juru bicara dan tim penerjemah. Jung Won-bin langsung mengajak Hong Hye-jo menjadi tim. Tapi saat itu Bak Saon langsung mengganti aturan dengan alasan untuk membangun hubungan baik antara juru bicara dengan penerjemah. Lalu Bak Saon langsung memilih satu tim dengan Hong Hye-jo. Dan pemenangnya yang akan memutuskan hadiahnya sendiri. Lomba pertama adalah lompat tali untuk 2 orang. Dan karena cukup sulit, peserta yang lompatannya tidak sesuai atau gagal akan diberikan kesempatan kedua untuk mengulang lagi. Peserta pertama, Bak Do-jae dan Kim Ta-young melakukan lompat tali bersamaan dengan sempurna, tapi belum target lompatan. Saat itu Bak Saon memberitahu seperti menggurui Hong Hye-jo. Tapi saat tiba giliran, Bak Saon langsung gagal. Di saat peserta lain melakukan lompat tali lagi, masih ada kesempatan bagi peserta yang gagal untuk mengulang 1 kali lagi. Dan saat itu Hong Hye-jo mengetik di ponselnya, meminta Bak Saon mengikutinya saja. Hong Hye-jo akan melompat duluan. Ternyata berkat Hong Hye-jo, mereka berhasil lompat tali bersama. Sementara itu, Ji Sang-woo dan Nayori dalam perjalanan kembali ke kota. Ji Sang-woo dan Nayori merencanakan cara terbaik untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang anak-anak yang hilang. Ji Sang-woo dan Nayori sudah menemukan petunjuk kalau ada saudara kembar dari anak yang hilang yang pastinya masih hidup dan saudara kembarnya ini pasti mencari kembarannya. Tapi mereka nggak tahu saudara kembar anak yang hilang itu tinggal di mana. Tapi Ji Sang-woo berjanji untuk menghubungi anak-anak lain yang sudah dewasa dan pernah tinggal di panti untuk mencari tahu informasi lebih lanjut tentang anak yang hilang dan informasi tentang si kembar. Sementara itu, permainan masih berlanjut. Kali ini permainan berpasangan kedua, permainan 3 kaki. Sebelah kaki Hong Hye-jo dan Bak Saon diikat, berkompetisi dengan Jung Won-bin dan An Jae-hye. Mereka berlomba. Bak Saon dan Hong Hye-jo menjadi pemenangnya. Saat itu tanpa sadar, Bak Saon memeluk Hong Hye-jo karena menang dan bahagia. Tapi hal itu membuat semua orang terkejut karena mereka masih nggak tahu kebenarannya, guys.
Baksaon meminta maaf karena terbawa suasana. Lalu Kang Yong-woo mendatangi Baksaon, mengucapkan selamat atas kemenangannya, dan menanyakan hadiah apa yang diinginkan oleh pemenang. Baksaon saat itu hanya meminta Kang Yong-woo memotret Baksaon dan Hong Hee-ju bersama. Lalu, tim melanjutkan untuk melakukan pendakian. Kang Yong-woo tidak kuat lagi mendaki dan memilih beristirahat bersama anggota tim lainnya. Tapi mereka melihat Baksaon dan Hong Hee-ju sudah jauh hampir di puncak. Saat itu, tim mengagumi stamina Baksaon dan Hong Hee-ju. Saat itu, tim juga mulai mempertanyakan chemistry antara Baksaon dan Hong Hee-ju. Dan Kang Yong-woo membela bosnya. Dalam perjalanan, Baksaon memberikan jaketnya pada Hong Hee-ju, berjaga-jaga jika cuaca menjadi dingin. Hong Hee-ju dan Baksaon duluan mencapai puncak. Lalu, setelah seluruh tim mencapai puncak, mereka memutuskan untuk mengambil foto. Sayangnya, pendaki lain mengenal Baksaon sebagai juru bicara presiden yang terkenal, dan para pendaki mulai mendesak untuk berfoto dengannya. Suasana menjadi kacau, dan dalam kekacauan itu, Hong Hee-ju jatuh dari peron, guys. Baksaon panik, semua orang panik. Hong Hee-ju kok bisa jatuh? Petugas penyelamatan mulai berdatangan. Drone-drone juga digunakan untuk mencari Hong Hee-ju. Singkat cerita, Baksaon sudah turun mencari Hong Hee-ju, lalu kembali dan melaporkan kalau Baksaon melihat pohon dengan dahan yang patah, tetapi tidak bisa menemukan Hong Hee-ju. Lalu, Baksaon meminta petugas mengerahkan anjing pelacak dan menyerahkan jaketnya karena Hong Hee-ju memakai jaketnya untuk membantu anjing mencari mendapatkan aromanya. Saat matahari terbenam, tim penyelamat dan Baksaon semakin cemas. Berita tentang kejadian itu menyebar ke media, dan wartawan mulai menelpon Baksaon. Tapi Baksaon menolak menerima panggilan telepon dari para wartawan, dan Baksaon menghubungi Bak Do-jae agar menangani media, dan juga memperluas pencarian Hong Hee-ju. Lalu saat itu juga Baksaon meminta Bak Do-jae untuk memeriksa kejadian dan saksi. Sementara itu, Hong Hee-ju tersadar dan memeriksa ponselnya, tetapi ponselnya rusak saat Hong Hee-ju jatuh. Hong Hee-ju samar-samar mulai mengingat kalau ada orang yang mendorongnya. Lalu Hong Hee-ju yang terluka berusaha mengambil ponsel hitam di tasnya. Hong Hee-ju mencoba menelpon 112 119 dengan menggunakan telepon hitam, tetapi panggilannya nggak tersambung. Hong Hee-ju teringat penculik pernah memberitahunya kalau ponsel hitam itu hanya bisa digunakan untuk menelpon Baksaon. Hong Hee-ju kesakitan dan panik. Apakah mereka melakukan pencarian? Tapi kenapa nggak terdengar apa-apa? Suara helikopter ataupun drone. Hong Hee-ju mengambil ponsel hitam itu. Untuk sementara, Hong Hee-ju masih ragu. Apakah Hong Hee-ju harus menelpon Baksaon atau enggak? Akhirnya, Hong Hee-ju memutuskan untuk menelpon Baksaon. Hong Hee-ju pasrah kalau Baksaon akan mengetahuinya. Kalau ketahuan, ya sudah. Tapi saat 406 menelpon, Baksaon merasa sangat senang. Baksaon mencoba menyembunyikan fakta kalau sebenarnya Baksaon udah tahu 406 adalah Hong Hee-ju. Baksaon bertindak seolah-olah Baksaon mengira Hong Hee-ju bersama dengan penculiknya. Hong Hee-ju mengatakan sebagai penculik meminta Baksaon segera membawa Hong Hee-ju. Dan saat itu Baksaon berterima kasih karena 406 sudah menelpon. Dan Baksaon menanyakan di mana lokasi Hong Hee-ju terjatuh. Tapi Hong Hee-ju nggak tahu. Lalu Baksaon menyuruh 406 menggunakan kotak P3K dan suar yang sebelumnya sudah dimasukkan Baksaon ke dalam tasnya Hong Hee-ju. Saat itu Baksaon bertanya, apa 406 ketakutan? 406 menjawab apa yang harus ditakutkannya. Baksaon saat itu mengatakan kalau dirinya sangat ketakutan sekarang. Siapa yang nggak akan panik kalau wanita yang dicintainya jatuh atau hilang? Lalu Hong Hee-ju berjuang membuka tasnya, mengambil kotak P3K dan berusaha menggunakan suar. Begitu Baksaon melihat suar itu, Baksaon berterima kasih pada 406 dan berjanji untuk menemui Hong Hee-ju secepatnya. Baksaon segera berlari dan meminta 406 agar memberitahu Hong Hee-ju supaya Hong Hee-ju nggak khawatir. Katakan Baksaon akan segera ke sana. Lalu di akhir episode, waktu kembali ketika Baksaon yang mabuk dan Hong Hee-ju terjatuh di lantai bersama. Hong Hee-ju bertanya kepada Baksaon tentang perasaan Baksaon yang sebenarnya, dan Hong Hee-ju tersentuh ketika Baksaon mengaku kalau Baksaon menyukai Hong Hee-ju.